يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. والمقالة 13 عن الحسن البصري رضي الله عنه. Sedikit kita ulangi, bermula ini maqalah nomor 13 daripada Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Wa huwa min akabir tabi'in. Sayyidina Hasan al-Basri itu adalah daripada pembesar tabi'in. Bahkan ada sebagian riwayat sidin pimpinannya tabi'in. Itu ada sebagian riwayat pimpinan tabi'in itu adalah Sayyidina Hasan al-Basri. Tabi'in itu berguru langsung lawan sahabat. Nah, tabi'in berguru lawan tabi'in. Kita ini mudah-mudahan termasuk tabi'in. Ya, banyak banget tabi'innya sudah. Nah, jadi ujar sini apa? Man la adaba lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi. Barang siapa yang kadang-kadang adab bagi seseorang itu ma'allahi, adab beserta Allah Ta'ala, wa ma'al khalqi, adab beserta makhluk. Adab terhadap Allah itu adalah ridha lawan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha lawan ketentuan Allah itu diantara adab kita lawan Allah. Allah menentukan kita nanti ini kita ridha. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Qul qiyata dulu supaya kita itu kawaridha dengan Allah. Nah, jadi caranya itu adalah husnudzan kita taruh di dalam hati. Jadi kita aplikasikan di dalam hati kita adalah husnudzan. Besarang sudah, banyak sudah di dalam hati husnudzan. Nah, itu supaya kita kawal ridha lawan ketentuan Allah. Jadi kita bila sudah Allah memberi maka ini pasti ada baiknya. Ya Allah, aku diberi cobaan ada baiknya. Mungkin gara-gara dosaku yang banyak, jadi ditimpakan Allah bala musibah terhadap aku supaya dosaku ini terhapus cukup di dunia aja, kalau tak sampai akhirat. Nah, itu sampai ngaranya pikiran kita memikirkan hal itu. Nah, itu ngaranya adab terhadap Allah. Wa ma'al khalqi, adab terhadap makhluk itu sama juga husnudzan terhadap makhluk. Nah, la ilma lahu yu'tadu bihi. Bilanya kada adab berarti la ilma lahu. Nah, yu'tadu bihi dianggap kada berilmu. Wa man la sabra lahu, barang siapa kada ada kesabaran lahu baginya, ala tahammulil balaya, atas menanggung bala-bala, wa adal khalqi, dan atas juga gangguan makhluk, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan atas sulitnya meninggalkan segala maksiat, wa ala ada'il faraidhi, dan sulitnya atas menunaikan segala yang fardu yang sudah dipadukan Allah lawan kita. Nah, kita kan lebih sifat sabar terhadap meminta. Yang pertama tadi menyandang bala. Nah, kita nanaran hidup di dunia ini dunia darul balwa. Dunia itu adalah tempatnya bala-bala. Kita berada di dunia pasti dapat bala, karena dunia tempatnya bala. Kada kawa kita menghindari nanaran bala, musibah, cobaan itu pasti kita menanggung. Ya Allah, orang nang nang bujangan ada cobaannya. Dikiranya nek umpah sudah kawin sampai dapat bala, dapat cobaan. Sekalinya makin lagi berbanget. Sakoja aku tambahi lagi saikong bini nih. Amri hamba dapat bela. Sekalinya bertambah saikong pulang makin berbanget lagi. Kurang sekali tambah lagi saikong nih. Sekalinya makin berbanget lagi. Jadi
Orang nang bujangan sudah dapat bela tadi, dapat cobaan, macam cobaan, tapi sahuaran aja. Mungkin orang nang bujangan itu sahuaran aja. Nang besarnya tuh sahuaran itu aja hendak tapi ada di tempatnya. Nah itu aja kalau hendak menunjukkan model kan mana modelnya. Tapi kata kalah, ya lah sahuaran itu aja. Tapi sudah begini, wah banyak benar tuh. Itu banyak pulang. Ini mbah kawin banyak nih. Kira mbah banyak sudah habis saja sekalinya makin berbangat lagi. Hendak pulang mbah banyak bercucu, kakawalan bercucuan sudah, seorang ada cucuan. Seorang bercucu nih kira lepas sudah cobaan sekalinya makin lagi berbangat. Mang cucu nih kalau ada minta duit lawan abahnya, lawan seorang pulang. Nah makin berbangat lagi. Jadi makin lawas kita hidup di dunia pasti makin banyak juga bala yang kita rasakan, ya kan? Tapi kita sadar bala itu hakikatnya apa? Kebaikan saja kita, ya kan? Marga dosa lalu ditimpakan bala. Kalau orang yang sudah mulia itu dengan bala juga ditinggalkan Allah Taala derajat. Hendak lebih tingkat tinggi lagi, bala pulang diturunkan. Hendak ditinggalkan lagi oleh Allah, bala pulang diturunkan. Kadang nikmat terus sejulung, ada tapi bala dijulungi. Nah, bahkan semakin tinggi derajat di sisi Allah, semakin biasa juga balanya. Bila kita bujur berjalan Rasulullah, bujur kita mutaba'ah lawan Rasulullah, itu pasti bala yang dirasakan oleh Rasulullah. Ada kita tak palit-palitnya juga. Bahari Rasulullah disakiti orang, bahari Rasulullah diganggu orang, bahari Rasulullah dihurut-hurut orang. Nah bila kita bujur cinta lawan Nabi, merasai juga intinya. Jangan hendak nyamannya aja. Rasulullah beri sakit lagi pada seorang, ya kan? Nah lalu kita bilanya merasakan kesakitan, ada cocok lawan nafsu kita, nyatakan ya Nabi berarti banget lagi. Sampai sini hijrah itu malah anak dibunuh, ya kan? Dia ada anak dibunuh, Nabi itu kada hijrah ke Madinah. Malah dia orang rapat, berkumpul, hendak membunuh Nabi. Nah disitulah sidin, mulai itu disidin aku hijrah. Karena orang sepakat sudah hendak membunuh Nabi. Jika kada hendak membunuh Nabi, sidin tahan aja. Makanya apakah kinaan orang? Tidak tahu aja sudah. Akan sampai siang nih, dia lagi orang tahi, urusan kumpul merasakan itu, sedih anak sembahyang soalnya apa bisa jadi tahi, apa? Jadi merasakan itu ngambil berarti kayak tujuan. Kita udah dari kita kayak itu, itu paling kayak cacap menurut. Nah, dapat coba yang sedikit tadi yang mengaluh luar biasa kita misalnya. Ada apa lalu kita lagi lawan perguruan kita. Tapi itu lengkap sedikit. Ada sahabat itu lucu. Ini macam-macam nih manusia nih mulai dari jus ada nama kelakuan, ya kan? Jangankan lawan sahabat yang lain, misalnya lawan Sayyidina Abu Bakar, lawan Nabi aja. Dianggapnya mainan, tapi ini sahabat. Nabi kada sarik, indah saya dihuruti ya. Ya ada dari itu Nuaiman sahabat Nabi itu. Nuaiman itu bekas pemabuk luar biasa, mabuk ketika hari-hari. Lalu dilaporkan oleh sahabat, ya Rasulullah, Nuaiman semalam berpadanya anak taubat, tapi ini kada kemampi mabuk kita. Dan Nabi sini aku menyambuknya. Datangi Nabi dicambuk sedih. Ulun bertaubat sudah ya Rasulullah dia Nuaiman kita. Sakanya pulang esok dilihatkan mabuk pulang. Sampai ya sahabat la'anatullah ala Nuaiman. La'anat Allah terhadap Nuaiman. Makhluk Nabi kepada hampir mabuk sakanya berdiaman mabuk pulang. Datangi Nabi ikan bakal wujud-wujud taubat. Semalam balik taubat sudah. Maka tak ulang-ulang. Sebujurnya ya Rasulullah, bujur-bujur anak taubat, turun cinta lawan kian, cinta lawan Allah. Tapi
marga salah ulun juga jadi ulun tak boleh ini cambuk Nabi dilaknat oleh sahabat yang lain di Nabi jangan dilaknat dengan Nuaiman. Ini bujur sudah cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, tapi orang ini belum bawa lagi meninggalkan. Pada akhirnya karena sudah ada model cinta terhadap Allah, terhadap Rasulullah, kawat meninggalkan. Sekalinya orangnya lucu benar, sudah taubat jadi hiburan bagi Rasulullah. Namun kita ada visian sifat sabar bisa saling. Tapi Rasulullah tahu kejadian yang dilucui oleh sahabat Nuaiman tadi, disuruhi oleh Nuaiman makanan sing banyakan, makanan sahabat makanan. Sudah tentu ya Rasulullah, nih tolong jualkan lah biar bayarin beritaan. Nah, sabar aja Rasulullah, tak kawah aja Rasulullah. Kamu kita diberi orang makan sekalinya. Orang menunjuk kita membayari bisa sarik tak? Yang tahu jauh deh nak. Hari ini kata Rasulullah tak perlu diingin Jusiden kayak itu pengumpulan kita duit. Cuma ya kan kita sahabat Nabi si kalakuan. Jadi wajar aja ada orang bakal lakuan entah kitanya bakal lakuan ya Allah, atau orang bakal lakuan terhadap kita. Nah itu wajar aja. Jangan langsung kita itu sarik benar kubunuh kubujakan dua saipi dua saikam ini. Nah dua saipi itu ya Rasulullah luar biasa. Dua saipi itu bila saat kubujakan panasan semua orang, tapi kita sabar aja ya kan. Dari kayaknya dikit sakit orangnya dulu pancang nyaman tak ya sakit dulu nyar mana mau nyaman itu kedua nyaman terus bila nyaman terus macam sakit tuh. Tapi bila kita sakit insyaallah macam nyaman asal takwa aja Allah, asal maasi ya segala perintah kita jauhi, larangan kita jauhi, nyaman aja kita makin menuju kepada kenikmatan. Nah pada akhirnya berkat sabar ini sabar menerima bela. Kita ada pulang sabar gangguan makhluk. Sabar atas meninggalkan segala maksiat. Mau segala maksiat itu luar nalihnya. Itu pulang sabar pulang kita melawani nafsu kita atas perintah Allah berupa keperduan. Kawak juga sudah beramal ibadah ya Allah. Sampai yang waktu itu tunai, bahkan menambah lagi lawan sampai yang sunat rajin aja. Tapi kadang-kadang kita manusia biasa ini meninggalkan maksiat itu lebih sulit lagi. Ya Allah, mangga sebenarnya berjamaah rajin aja, tapi maksiat jalan terus juga. Nah itulah bukti meninggalkan maksiat itu lebih sulit daripada mengerjakan keperluan. La dinalahu bagi orang yang ada sabar berarti semadangannya la dinalahu kadada agama baginya yu'tadu bihi yang dianggap bihi dengannya. Nah kada dianggap beragama bila orang kada bisa sifat sabar. Ujar Rasulullah al-iman nisfani, iman itu dua paruh, nisfun bisyukri nisfun bisabri. Jadi separuhnya anaknya disyukur, separuhnya anaknya disabar. Bila syukur aja kawa, sabar kada kawa berarti kada sempurna iman kita. Mudahan sempurna iman kita. Ya Allah, sabar itu sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu sidin mulai lagi harus sudah ditimpakan pada oleh Allah. Wa man la wara'alahu, barang siapa kada ada sifat wara baginya anil maharimi atas daripada segala yang haram wa syubhati dan segala yang syubhat la zulfalahu, berarti nya kada kedudukan lahu baginya la martabata lahu, kada martabat baginya indallah di sisi Allah, la qurbata lahu dan kada dekatnya baginya minallahi ta'ala daripada Allah Subhanahu wa taala, kada kedekatan baginya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kada di sisi wara itulah daripada yang haram dan yang syubhat, berarti ini kada martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wal maqalatul rabi'atu asyarah, makalah atau perkataan yang ke-14. Sedikit lagi berkisah meneruskan kisah Nu'aiman tadi. Nu'aiman itu sahabat termasuk nang kalakuan tadi, ya kan? Itu diantara kita tuh pasti ada nang kalakuan, ya kan? Ada nang ganjil diantara kita tuh pasti ada. Jadi kayak apa kita mengatasinya? Nah, dan kalau kita menuruti Rasulullah. Nah, ganjil nang di depan kita, kawanan kita nih ganjilnya kelakuan kalau apa lawan Nu'aiman pulang nih. Tapi tetap dicintai Rasulullah. Nah, Nu'aiman itu pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nih hendak pulang mulai Makkah ke negeri Syam. Anak tulak mulai Makkah ke negeri Syam, berdagang. Jadi berdagang membawa barang Makkah ke Syam. Kita belikannya pulang, barang Syam pulang dibawa ke Makkah itu. Orang berhari usaha kayak itu. Jadi sebelum tulak Sayyidina Abu Bakar ini berpadah lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah hendak tulak ke negeri Syam nah, tapi Allah hendak membawaan sahabat pian. Siapa aja Nabi yang dibawa? Nu'aiman lawan Thaibit bin Harmalah. Tertawa Nabi mendengar Nu'aiman itu. Nabi aja Nabi yang membawa Nu'aiman. Tertawa. Nabi yang kita diangkat Nabi tertawa lah. Kenapa yang membawa Nu'aiman? Ya Abu Bakar nak beremian ya Rasulullah. Karena kalau kalian lucu, ayo lagi Rasulullah, ikan tamu seorang kita ada ini kelakuan ganjil. Kalau nak beremian ya Rasulullah supaya ada pusang, ada juga hiburannya. Jadi nanti buat oleh Sayyidina Abu Bakar itu Nu'aiman lawan Thaibit bin Harmalah. Nah Thaibit ini orang yang lewat amanahnya. Bila disuruh ke kanan, dia ke kiri, ke muka, ke belakang. Pokoknya taat benar. Suruh begena sini jaga orangnya luar amanahnya. Lain kalau Nu'aiman tadi disuruh ke kanan bisa ke kiri ya. Suruh ke muka bisa ke belakang. Ini ganjil orangnya. Jadi mereka cerita sampai ke negeri Syam. Jadi masing-masing diberi tugas. Kalau orang lain itu masing-masing tugas. Ya Abu Bakar tuh banyak ketawanan sidin masing-masing membawa nama juga kawan dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini menugaskan Suhaibib tadi menjaga makanan karena orangnya lewat amanah. Ada si Nu'aiman ini berdakonon Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, Nu'aiman juga makanan. Suhaibib juga makanan. Ulun pun dapat tugas ulun. Dia Sayyidina Abu Bakar pasal hikam aja anak apa hikam. Kalau diberi tugas katanya. Karena tujuan Sayyidina Abu Bakar nak mampu Nu'aiman anak beremian aja supaya ada hiburannya. Nah berarti kan ada tugas sama sekali. Bingung Nu'aiman nih kenapa aku jadi dibawa? Namun kada diberi tugas. Jadi aku tinggalkan lah di Sayyidina Abu Bakar nih, aku hendak ada nang digawe. Jadi sibuk dengan kesibukan sidin Sayyidina Abu Bakar, tinggal lagi anak buah lawan Nu'aiman lawan Thaibit tadi. Thaibit ini juga luar biasa tak juga makanan terbang karena disuruh tadi amanah benar terbang. Nu'aiman ini kan digawian seharian saya lapar malam Nu'aiman nih lapar. Kada duit pulang ditinggali duit. Wah lapar aja Nu'aiman nah. Thaibit tuh pas benar nah aku laparan seharian sudah. Makanan di depan ikam tuh aku minta roti kenapa kah? Jaring kah dari depan lah, aja. Ini bingka kah? Sini, nah kada kawa, Nu'aiman kawa, napa? Ini perintah Sayyidina Abu Bakar dijaga. Ada wani membedakan orang ikam. Aku datang lagi, lapar benar sudah. Kada datang digawe, ujung-ujung aku laparan kok. Serahkan tenang aja kita urusannya. Karena orangnya Suhaibit ini luar biasa manahnya. Kada kawa, Nu'aiman takutan lawan Sayyidina Abu Bakar. Kalau ini perintah Rasulullah, perintah Allah. Kayak apa aku ada amanah aku.
Ikamun kayak itu ujian maiman mencari gara-gara aku awas mun aku bakal lakukan. Kamu jangan salahkan aku, mensaut aku bakal lakukan. Kamu mencari masalah sudah. Saya dua bakal tuh pasti sih maklumi aja ngarang anak buah kelaparan dimakan sebuting dua pasti sih maklumi aja. Kada kawan, kada ada perintah panglun tadi ujar saya digeretak oleh Nuaiman kan mencari gara-gara berarti lu nak ucat muha kalau bau pulang apa saya bintinya kenapa jangankan seorang jangankan sahabat Nabi aja dimainkannya jadi hiburan doang bingung Nuaiman nih kenapa mencari akalnya supaya diisi juga parut kulingnya pasar Nuaiman deh. Makanya tatamu orang berjual di tempat orang berjual budak masih ada budak berarti budak gadol lah bila dijual kita nungkarek misalnya salah kita aja bahkan bila bisi budak binian boleh dijuali nah itu bayari wah ini ada lagi budak pembantu atau kalau dia apa ya jadi budak berarti itu lah nah disuruh nyaman budak ada. Nah, ada akal di Nuaiman deh, orang berjualan budak masing-masing menawarkan harga ada 600 dirham, ada 100 dirham. Nah, ada yang 300, jadi harganya itu mulai 100 sampai 300 dirham. Orang berjualan budak. Ujar Nuaiman, larang aja. Aku ada bisi budak murah aja, aku menjual 20 dirham aja. Abu tulang, ya kan juga. Iya, aku 20 dirham, Menikah 100, 200 sampai 300, 10 aja. Kami mau kawin lah. Tapi kepada kan dulu dia di Nuaiman apa cacatnya apa aibnya tuh ada bang. Iya pasti ada jurang, tapi kan menerima aja. Kenapa jurang aibnya budakku itu bila kamu tangkap kena ini mengaku aku orang merdeka, gitu. Bila kamu tangkap ini mah aku kena, aku orang merdeka, aku kada budak. Itu kena bila kita tangkap, kau gampang aja jarang ternyata. Tuh kali orang 20 dirham, wah bagi pas duit, lumayan lah 20 dirham tak. Belanja sidin mana sampai apa, buat makan tadi lah belanja. Ada pula menukarakan oleh segitu Rasulullah. Harap juga, sahabat lah. Sampai di orang mana orangnya tenang nang jaga wadah itu udah kota oh itu jurang lah ditangkap pulang jadi dia Suhaib bin Harb lah aku budak aku merdeka aku tahu wahai jurang tadi tahu wahai sudah aib ikan memang itu aib ikan jadi kawanan ikan aku tapi ada jadi masalah itu memang aib ikan sudah ikan gak ada aku berarti bahwa ikan budak nah jadi orang merdeka diboleh jadi budak oleh Nuaiman. Nuaiman ini kan tahu muha belanja aja sampai kanyang. Datang sini bakar melihat karena dia tolong jaga makanan. Mana Nuaiman Suhaib mana? Belum jual sudah aja. Nah, tak kajut. Wahai Nuaiman di sini bakar apa? Naikkan gari kita apa nih? Macam bakal lakukan apa? Dikisahkan oleh Nuaiman ulun tadi kelaparan. Ada pun si Suhaib itu memberi makanan jadi urut cara satu-satunya menjualinya tuh bang sudah jadi gampang sadang benar disuruh bakar nih orang merdeka diulah jadi budak lalu didatangi oleh si bakar mana Suhaib nang berikan kali tadi ini orangnya nah ini orang merdeka sebujurnya aja dia sudah bakar tapi kalau kawan-kawannya deh beneran nambah berdusta mencari akalnya itu kali pulang maka bila sudah orang menukar ini budak bisa menjadi budak sudah jadi itu kali pulang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi sambil tertawa sambil kada masuk akal dong dia bisa bakar ini sampai ke Rasulullah kabarnya dia berakan oleh Sayyidina Abu Bakar jadi Rasulullah tuh mendengar kisah Abu Bakar ya Rasulullah di Sayyidina Abu Bakar ada kejadian yang luar biasa
Napa ya Rasulullah, pasti kelakuan Nuaiman nehan gitu ya Rasulullah sudah. Iya Rasulullah, napa ya Rasulullah kisahnya? Suhaib diulahnya jadi budak dijualnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah sampai dia satahunan Rasulullah itu kan satahunan bila ada datang tamu lawan Rasulullah dikisahkan sedih kisah Nuaiman menjual Suhaib di kota Syam tadi sampai satahunan mengisahkan itu aja Rasulullah kada masuk akal sahabatnya saking bakal lakuannya. Tapi Rasulullah sareklah kada sarek sedih. Memang ada kayak itu. Jadi kalau kawan-kawan kita misalnya pernah ada ganjil, baca dia kalau Nuaiman ini lah itu, elah. Ada lagi kisah Nuaiman ini Rasulullah itu kan hari-hari menerima tamu sih, menerima tamu. Jadi ada orang yang hendak mengetahui, mendalami tentang Islam. Datang berunta meluar larangnya, unta itu datang. Masuk baik, duduk lawan Rasulullah. Di luar ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Ali. Datang Nuaiman. Bertiga nih menjaga hidungnya aja. Sayyidina Hamzah jaga, Sayyidina Umar jaga, Sayyidina Ali jaga. Datang Nuaiman. Maka memilih tempat ini di tengah-tengah orang yang paling jaga, nama Sayyidina Hamzah sebelah kanan, Sayyidina Umar sebelah kiri. Oh, juga benar betul Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Umar itu. Jadi bakasak nih datang bakasak kayak orang genjil aja. Orang sudah sasak duduk bertiga, maka jel pulang ya kalau. Jadi ujar Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini mengarang ini orang lucu. Jadi bagian nih juga. Lihat Nuaiman, unta orang nih tamu nih. Luar-luarangnya nih sugih bener orangnya nih wani mereka menyumbal nih ujar Sayyidina Hamzah wani bener apanya asal jangan padahal Rasulullah ya Allah dalam Sayyidina Hamzah tadi begini aja upanira ketiga lingah saling canang ke belakang bisa panggilan bulu unta tadi. Nah ya, ujar si Hamzah, babaramnya, begayaan dianggapnya, maka orangnya kabur pulang dicari ke depan, kayak apa nih Rasulullah nih, mau sampai tahu nih. Jadi mereka cerita tamu tadi lawas pada Rasulullah keluar. Sekarang melihat unta surang kepanggilan gurunya sudah, ya Rasulullah, unta ulun, hantar ulun hendak mendalami Islam sudah panggil guru unta ulun. Nah ya Rasulullah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, bunyikan bertiga apa aja. Ya Rasulullah, kami kan apa-apa menjaga kami, tapi kami lingah sekanya. Siapa ampun gawian? Nuaiman ya Rasulullah. Dia yang ketiga Rasulullah ini bukan ngaran Nuaiman sedang di Rasulullah Nuaiman ini ayo pun kata Rasulullah jangan sampai jelek agama Islam ini di hadapan orang yang hendak mendalami Islam. Nah, Pak, berkumpulan duit gantiin 2 kali lipat harganya harga unta tadi. Nah, itu Rasulullah ya kayaknya diganti sesuai sama aja harganya masih belum lagi ya Allah masih ada jeleknya tapi Rasulullah ganti 2 kali lipat harganya. Nah itu Rasulullah. Jadi kada jadi jelek agama Islam di pandangan orang nak dalam agama Islam tadi. Jadi Rasulullah sudah beres urusan ini. Nang ada beres belum apa kita cari Nuaiman. Jadi Nuaiman ini dicari, wah buka mencicing. Keliling cari Nuaiman ini. Keingatan di Rasulullah satu tempat aja lagi negara kita cari yaitu di rumah si Miqdar dalam sahabat Nabi juga. Jadi Nuaiman sebelum Rasulullah mencari ke situ katamu lawan Miqdar ini memuji-muji lawan Miqdar. Wahai Miqdar, tolongi ulun. Aku nabi menolongi ulun, nyata ini Miqdar. Aku menolongi pian sahabat Rasulullah, pian selalu menghibur Rasulullah. Nyata ya, aku menolongi pian. Ulun tolongilah.
ulun disasahi orang. Jangan sampai ulun ketahuan orang bahwasanya ulun di tempat pian ini. Kebetulan si Mikdal waktu itu menggali sumur dalam. Nah pas benar ujian Maiman, boleh kau disimpan di sumur pian ini. Tapi bila ada orang mencari, gimana? Siapa orangnya? Sahabat Nabi kah? Bahkan Rasulullah nang bertakon, jangan padakan ulun ada di sumur ini. Hah? Di Mikdal nih, kenapa disampaikan ini? Rasulullah bertakon kan daripada hijrah. Tapi nanaran tadi Mu'aiman memohon benar. Ayo ini dibujukinya dulu. Biar orang yang baik benar aja. Biar empat berjuang di peperangan Uhud, peperangan benar, empat biar baik benar. Pokoknya rahasiakan Allah jangan sampai ada yang tahu. Siapa orangnya bertakon, bahkan Rasulullah bertakon jangan sampai pian dari tahu. Terus simpanlah Mu'aiman tadi di sumur tadi. Mau itu apa? Sekalinya mengalah Rasulullah. Kada kau didustai, kan Rasulullah kisahnya di sini itu kada tahu mengolahkan kisah sampai Rasulullah saja berjalan di rumah Mikdal tadi masih aja Mikdal itu bagaimana di atas sumur tadi juga. Nah, di Rasulullah ada kaitan melihat Mu'aiman kayak apa aja Mikdal ini hendak dipadahkan yang bertakwa Rasulullah hendak dipadahkan. Ketika berjanji tadi sudah lawan Mu'aiman kadang padahkan. Bahkan Rasulullah kadang bertakon kadang padahkan rumah. Jadi kadang bungul sahabat tolak di Mikdal mata ulun kadang depan melihat Mu'aiman ya. Mata kalahin nih. Mata ulun kadang depan melihat Mu'aiman, tapi tangan si Mikdal ini kan ke sumur katanya nih Mu'aiman ini di sumur sini. Ini Mu'aiman itu kan di sumur. Oh kada dipadahkannya nih alhamdulillah. Mata ulun kan depan melihat Mu'aiman dia. Rasulullah itu tahu aja. Dibuka oleh Rasulullah Mu'aiman. Keluar sini Allah. Ayo Rasulullah. Ampun ulun. Alhamdulillah ulun jangan biar cari kia ulun. Ulun kada salah ya Rasulullah ya. Kata gara-gara ulun nenek. Bapak gara-gara siapa lagi? Puja Rasulullah nih. Gara-gara itu Rasulullah aja. Jadi jangan Rasulullah ke belakang kabur pulang-pulangnya. Tapi Rasulullah kada sarik sidin padahal udah kayak dimainkan sahabat kan. Tapi sidin kada sarik gitu. Jadi kita hikmahnya ada orang mungkin bakal lakukan kita maklumi aja. Karena saya lagi ini misalnya beraturan maklumi Abu Nawas nih lah, Mu'aiman beri lah, Mu'aiman ini pulang ya lah. Mudah-mudahan kita bakal lakukannya tapi kada menjauhi dosa tapi ya kalau mudah-mudahan dosa kita selalu diampuni Allah, amal ibadah kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beritaan banyak umur, sehat badan, tabul hajat, dunia akhirat, diselamatkan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Nantinya masuk surga bagi hisab dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا واستغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لنا ولوالدينا رحمنا ربنا وصلنا وسلم وشهدنا وعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات ومكيننا منك ورحمتك يا رحمن الرحيم. اللهم اجعلنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وحمدا على كل حال. أعوذ بالله من أحوال أهلنا اللهم ارزقنا إخلاص كل طرفين من كل شرك وجميع الطاعات والعبادات. رحمتك يا رحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك حبك ورحمة من يحبك ورحمة كل من قريب من حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.